Perkenalkan, saya Paulinus Seringoringo. Pada edisi kali ini, saya akan menjelaskan tentang 8 jalan mulia menurut agama Buddha. Tentunya, 8 jalan mulia ini adalah tujuan dan impian yang selalu diajarkan oleh para Buddhis kepada para pengikutnya. Setiap agama atau kepercayaan memiliki tujuan utama yang diajarkan kepada para pengikutnya. Seperti agama Buddha, Buddha memiliki tujuan hidup dalam ajarannya yang diajarkan kepada para pengikutnya, yaitu tujuan seorang Buddhis mengikuti ajaran Buddha adalah mencapai nirvana. Nirvana menjadi tujuan hidup dalam agama Buddha. Untuk sampai kepada nirvana itu, ajaran agama Buddha mengajarkan 8 jalan mulia. 8 jalan mulia ini merupakan tuntunan hidup utama bagi seorang Buddhis. Pokok utama jalan ini adalah pengolahan kebijaksanaan. Setiap para pengikutnya harus diolah untuk menjadi orang yang bijaksana. Kemudian, tingkah laku moral di mana setiap pengikut ajaran Buddha harus melihat dan harus mengikuti tata laku moral yang diajarkan oleh para Buddhis. Dan yang terakhir adalah disiplin mental yang diperlukan untuk menghilangkan ketidaktahuan dan hasrat, yaitu hasrat untuk menghilangkan penderitaan yang dialami oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia selalu dihadapkan oleh penderitaan. Begitu juga dengan agama Buddha mengenal yang namanya duka atau penderitaan. Penderitaan itu dialami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menghilangkan penderitaan atau duka itu, ajaran Buddha mempraktikkan 8 jalan mulia. 8 jalan mulia itu adalah yang pertama, pandangan yang benar, yang kedua adalah pikiran yang benar, yang ketiga, bicara benar, yang keempat, tindakan yang benar, yang kelima, olah batin yang benar, yang keenam, konsentrasi yang benar, yang ketujuh, mata pencaharian yang benar, dan yang kedelapan adalah usaha yang benar. Nah, kedelapan pola ini tidak dipraktikkan selalu secara berlangkah atau berurutan. Namun, kedelapan pola ini dapat dilakukan secara bersamaan. Karena 8 jalan mulia itu merupakan penuntun utama hidup Buddhis. Jadi, dapat dikatakan bahwa 8 jalan mulia ini tidak harus dimulai dari yang pertama dan diakhiri dengan yang terakhir. Tetapi, ke-8 jalan mulia ini dapat dilakukan secara bersamaan. Untuk mempermudah kita memahami tentang 8 jalan mulia menurut ajaran agama Buddha ini, buku yang saya baca memberikan pengelompokan-pengelompokan yang lebih mudah dimengerti. Pengelompokan yang pertama adalah 2 unsur pertama berbicara tentang pengolahan kebijaksanaan bagi seorang Buddhis. Nah, kebijaksanaan ini begitu penting bagi hidup seorang Buddhis. Yang kedua, 3 unsur berikutnya memberi tuntunan moral dalam tingkah laku kehidupan manusia. Nah, tingkah laku kehidupan manusia ini begitu penting karena akan berbicara tentang tindakan yang akan dilakukan manusia, apakah dia menyakiti orang lain atau berbuat jahat. Nah, dan bagian yang ketiga adalah 3 unsur terakhir yang berbicara tentang pemahaman dan disiplin mental. Nah, namun pengertian dan pola-pola dalam 8 jalan mulia ini akan berubah seturut dengan penyebaran ajaran agama Buddha, terutama ajaran agama Buddha yang disebarkan ke seluruh Asia, yaitu pada hampir 2000 tahun yang lalu. Kemudian perubahan itu juga akan terjadi ketika ajaran agama Buddha menyebar ke bagian dunia lain dalam 2 abad yang lalu. Yang pertama, pandangan yang benar. Nah, kebijaksanaan tidak datang atau lahir begitu saja dalam hidup manusia. Kebijaksanaan itu diperoleh manusia dengan sebuah proses yang panjang. Nah, dalam ajaran agama Buddha, pandangan yang benar berarti melihat segala sesuatunya benar adanya. Nah, pandangan yang benar begitu berarti dalam cara pandang para Buddhis, kebenaran adalah sesuatu yang penting karena tak satu pun yang disembunyikan dalam diri manusia. Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita pandang benar adanya, itu berarti sudah melatih kebijaksanaan dalam diri kita.
Pandangan yang benar berkaitan dengan pengetahuan intelektual. Namun, pengetahuan intelektual dalam ajaran agama Buddha begitu dipandang rendah dari penglihatan langsung. Nah, mengapa? Pengetahuan intelektual ditentukan oleh sebuah konsep, sebuah prinsip, dan sebuah asumsi-asumsi sistem. Sehingga kebenaran yang ditawarkan oleh pengetahuan intelektual tidak sempurna adanya. Nah, penglihatan langsung yang dimaksud oleh ajaran Buddha adalah melihat kebenaran itu apa adanya dan bertindak sesuai dengan apa yang dilihat dengan benar, tanpa terpaku pada konsep dan teori yang diberikan. Ketika pandangan manusia tidak benar melihat sesuatu atau melihat orang lain, akan muncul hasrat yang membenci dan menginginkan perang demi mendapatkan keadilan. Nah, dari situ dapat kita ketahui atau dapat kita ambil kesimpulan bahwa pandangan yang benar ini sangat menentukan tindakan yang dilakukan oleh manusia, apakah akan membenci atau menginginkan perang demi mendapatkan keadilan. Nah, ajaran agama Buddha mengajarkan untuk lebih bijak menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia memandang salah realitas yang melihat segala sesuatunya terpisah-pisah dan tetap bertahan dalam pembentukan self merupakan sebuah tindakan yang berakhir tidak baik dalam self manusia. Sehingga pemikiran atau pandangan yang salah itu akan menimbulkan ketidaktahuan, di mana ketidaktahuan itu akan memunculkan hasrat, di mana hasrat itu juga menimbulkan kebencian dan kekerasan dalam hati manusia. Nah, untuk melakukan niat yang benar, ajaran Buddha mengajarkan untuk melakukan olah rasa cinta dan belas kasih yang akan membawa kebahagiaan kepada manusia. Nah, cinta dan belas kasih adalah dasar hidup manusia dalam perjalanan hidupnya sehari-hari. Setelah menjelaskan tentang pandangan yang benar dan niat yang benar, nah bagian yang ketiga adalah berbicara yang benar. Bicara yang benar berarti mengatakan apa yang baik. Nah, mengatakan yang baik berarti kita mencegah keluarnya kata-kata yang membuat orang lain sakit hati. Nah, berbicara yang benar berarti kita tidak menipu, tidak menfitnah, tidak mengeluarkan kata-kata keras, dan tidak bergosip. Nah, pembicaraan yang benar akan mengalami damai dan sejahtera. Mengapa? Karena kita tidak mengeluarkan kata-kata yang jahat, kita tidak mengeluarkan kata-kata yang keras, kita tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain sakit hati. Setelah kita membuat berbicara yang benar, bagian yang keempat adalah tindakan yang benar. Nah, ketika kita sudah memandang hal yang benar dan memiliki niat yang benar, maka secara tidak langsung kita juga akan melakukan tindakan yang benar. Nah, tindakan yang benar seperti apa yang dimaksudkan oleh ajaran agama Buddha. Nah, tindakan yang benar itu berarti tidak membunuh, tidak melukai, tidak mencuri, tidak menipu, atau tidak terlibat dalam kegiatan seksual yang amoral. Tindakan yang benar memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian dan membantu orang lain. Nah, tindakan benar ini berarti menguntungkan orang lain, bukan merugikan diri sendiri atau membuat orang lain menderita. Nah, tindakan yang benar berarti manusia itu sendiri melakukan apa yang benar. Bagian yang kelima adalah mata pencaharian yang benar. Dalam ajaran agama Buddha menjelaskan bahwa mata pencaharian benar berarti manusia itu memiliki pekerjaan yang tidak merugikan orang lain. Mengapa pekerjaan itu begitu penting? Karena manusia membutuhkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu diterima manusia karena bekerja sehari-hari. Seorang Buddhis melarang jual beli narkoba, perdagangan senjata, pembuatan dan penggunaan racun, pembantaian binatang, pelacuran, dan perbudakan. Mengapa hal itu dilarang oleh agama Buddha? Karena pekerjaan-pekerjaan yang demikian akan merugikan orang lain, bahkan juga merugikan diri sendiri jika lama-kelamaan pekerjaan tersebut dilakukan. Nah, saat manusia melakukan pekerjaan yang merugikan orang lain, berarti ia telah membuat orang lain menderita secara tidak langsung. Nah, oleh sebab itu, mata pencaharian yang benar berarti membawa keberuntungan bersama, sehingga terbentuk cinta dan belas kasih di antara manusia.
Yang keenam adalah usaha yang benar atau olah batin. Nah, dalam ajaran agama Buddha, batin adalah bagian sentral yang sangat menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh manusia itu adalah benar atau tidak. Oleh sebab itu, usaha yang benar untuk mencegah munculnya keadaan pikiran yang jahat dan tidak sehat itu harus diolah oleh batin manusia, sehingga membebaskan diri dari keadaan pikiran yang jahat dan tidak sehat itu. Nah, batin manusia yang akan mengolah hati manusia, sehingga tindakan dan niat yang ingin dilakukan oleh manusia harus berdasarkan batin manusia, sehingga perbuatan yang jahat, perbuatan yang menyakiti orang lain tidak akan pernah terjadi. Yang ketujuh adalah pemusatan hati dan pikiran yang benar. Ketika batin kita sudah melakukan pembatinan tentang apa yang benar dan yang jahat, maka tugas yang berikutnya adalah pemusatan hati dan pikiran yang benar. Batin yang benar akan melibatkan pikiran dan pemusatan hati yang semakin benar pula. Nah, pemusatan hati dan pikiran yang benar itu didasarkan pada sikap sadar dan peduli kita kepada kegiatan orang lain. Nah, kesadaran dan sikap kepedulian itu mencakup kegiatan tubuh kita, mencakup cara kita menyindera dan merasa kita, dan juga cara kita berpersepsi terhadap orang lain. Dan yang kedelapan adalah konsentrasi yang benar. Nah, konsentrasi yang benar merujuk pada pemusatan kesadaran. Setiap peristiwa dan tindakan yang dilakukan bila dilihat lebih dalam akan menemukan makna di dalam peristiwa itu. Oleh sebab itu, manusia dapat bertindak dan berpikir dengan benar sesuai dengan pikiran dan hati yang mengarahkannya pada tujuan yang benar. Oleh sebab itu, tanpa konsentrasi, manusia tidak dapat sampai kepada tindakan yang sangat benar, tidak akan sampai pada tindakan atau niat yang begitu benar. Sehingga jangan heran kalau terjadi peperangan dan kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Itu berarti manusia itu belum sampai kepada konsentrasi yang benar sesuai dengan ajaran agama Buddha. Demikian video pada edisi kali ini. Saya Paulinus Ringo-Ringo memohon maaf jika ada kata atau tutur kata yang salah. Terima kasih.